Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang S dari kelas akuntansi 19E dengan NIM 1057311171119. Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu tugas UTS dari dosen pembimbing Ibu Nurul Fuada SSI MSI dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan judul materi yaitu mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Langsung saja kita masuk di soalnya, yaitu salah satu kasus PT Mulia dengan PT Sinar mengilustrasikan proses konsolidasi ketika kepemilikan dari PT Sinar tidak penuh, di mana PT Mulia membeli 80% saham biasa dari PT Sinar seharga 130 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2020. Nilai wajar dari kepentingan pengendali diestimasikan sebesar 15 juta rupiah. Dan yang diminta yaitu yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasinya, dan yang kedua yaitu buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi, di mana laporan posisi keuangan konsolidasi dari PT Mulia dengan PT Sinar dibuat setelah diakuisisi, di mana nilai wajar semua aset liabilitas dari PT Sinar sama dengan nilai buku kecuali persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Nilai aset dari PT Sinar yang pertama yaitu persediaan, di mana nilai bukunya sebesar 30 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya sebesar 50 juta rupiah. Maka nilai kenaikannya sebesar 20 juta rupiah dari penjumlahan nilai wajar dikurang dengan nilai buku. Dan yang kedua yaitu tanah, di mana nilai bukunya sebesar 10 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya sebesar 30 juta rupiah. Maka kenaikannya sebesar 20 juta rupiah dari nilai wajar dikurang dengan nilai buku. Yang ketiga yaitu bangunan dan peralatan, di mana nilai bukunya sebesar 40 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya sebesar 80 juta rupiah. Maka kenaikannya sebesar 40 juta rupiah dari nilai wajar dikurang dengan nilai buku. Selanjutnya yaitu ayat jurnal kepentingan non pengendali. Yang pertama yaitu total nilai wajar investasi sejumlah 145 juta rupiah, nilai buku dari saham biasa 30 juta rupiah, dan saldo laba sejumlah 23 juta rupiah. Jadi kepemilikan 80% sebesar 53 juta rupiah dari saham biasa, ditambah dengan saldo laba, jadi selisihnya sebesar 92 juta rupiah dari jumlah total nilai wajar investasi dikurang dengan kepemilikan 80%. Dan yang kedua yaitu jurnal saat pembelian saham, yaitu investasi saham pada PT Sinar pada kas sebesar 130 juta rupiah dari total selisih sebanyak 92 juta rupiah dikurang dengan jumlah nilai aset lainnya dari PT Sinar sebanyak 80 juta rupiah, jadi nilai yang diperoleh sebanyak 12 juta rupiah. Jadi kepentingan non pengendali melebihi nilai wajar milik PT Sinar akan ditetapkan sebagai goodwill. Jadi goodwillnya sebesar 12 juta rupiah. Jadi jurnal eliminasi yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal saat mengeliminasi investasi, yaitu saham biasa sebanyak 30 juta rupiah, saldo laba 23 juta rupiah, selisih 92 juta rupiah pada investasi saham PT Sinar sebesar 130 juta rupiah, dan kepentingan non pengendali sebanyak 15 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang kedua yaitu
eliminasi pengalokasian selisih, yaitu persediaan sebanyak 20 juta rupiah, tanah 20 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 40 juta rupiah, goodwill sebesar 12 juta rupiah pada selisih 92 juta rupiah. Selanjutnya kita masukkan pada kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Pertama-tama kita akan menginput transaksi yang ada di dalam PT Mulia dan PT Sinar. Setelah itu kita akan menginput jurnal-jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu saham biasa sebesar 30 juta rupiah pada debit, saldo laba sebesar 23 juta rupiah di debit, selisih 92 juta rupiah di debit pada investasi saham pada PT Sinar seharga 130 juta rupiah di kredit, dan kepentingan non pengendali sebesar 15 juta rupiah di kredit. Yang kedua yaitu jurnal eliminasi, yaitu persediaan 20 juta rupiah di debit, tanah 20 juta rupiah di debit, bangunan dan peralatan 40 juta rupiah di debit, goodwill sebesar 12 juta rupiah di debit pada selisih sebesar 92 juta rupiah di kredit. Setelah semua kita input, sekarang kita masukkan keseluruhan dari yang pertama yaitu kas, dan yang kedua yaitu piutang, ketiga itu persediaan, dan keempat itu tanah, dan yang kelima yaitu bangunan dan peralatan. Investasi pada PT Sinar selisih dan goodwill sampai pada total ekuitas dan liabilitas. Jadi total keseluruhan kas sebesar 45 juta rupiah, piutang sebesar 25 juta rupiah, persediaan sebesar 120 juta rupiah, tanah sebesar 80 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 180 juta rupiah. Investasi pada PT Sinar nilainya habis dan selisih nilainya habis. Yang selanjutnya itu goodwill sebesar 12 juta rupiah dan total keseluruhan aset sebesar 462 juta rupiah. Dan yang selanjutnya yaitu liabilitas lancar sebesar 97 juta rupiah, utang jangka panjang sebesar 190 juta rupiah, dan saham biasa sebesar 100 juta rupiah, saldo laba sebesar 60 juta rupiah, kepentingan non pengendali sebesar 15 juta rupiah, total keseluruhan ekuitas dan liabilitas sebesar 462 juta rupiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas pemaparan UTS saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.